menyatakan memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Tanwir tadi bahwasanya berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan juga Perpres 71/2012 menyatakan bahwasanya apabila itu memang untuk kepentingan maka kalau untuk tanahnya itu yang bertanggung jawab adalah pemilik dan kemudian untuk tanaman dan bangunannya adalah yang berkepentingan terhadap itu disampaikan di dalam peraturan dan undang-undang yang disampaikan oleh Pak Tanwir tadi. Nah, jadi apabila dalam KPK yang kedua yang akan melakukan pembayaran ke masyarakat, maka nanti KPK kedua akan menyalahi aturan yang sudah ada. Itu kira-kira jawaban kita. Baik, tadi bersangkutan dengan LO ini. Siap. Ini sepertinya nggak ujian tesis Pak terhadap LO. Walaupun bisnis proses yang sudah kami lakukan itu sudah betul-betul komprehensif dan integrasi. Ya, sampai saya katakan di terakhir Dispora pada saat minggu lalu, sedianya saya berharap sekali pada data ada di sini sebagai guru saya. Jadi gini, ada 3 poin yang saya coba cermati dari Pak Dadang, kemudian dari PPTN, mengatakan menyalahi aturan. Tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa LO itu tidak mengikat permohonan. Ya, saya kutip dulu ini bahasa dari Profesor Edi Oesodianis yang merupakan ahli di persidangan Pilpres. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Fakta itu netral, tergantung siapa yang membaca. Saya mengartikan, yang membaca di sini tergantung siapa yang berkepentingan. Berbicara masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang in charge PIC-nya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres itu adalah BPN. Dari hulu ke hilir. Tapi dalam Perpres selanjutnya perubahan 71 kalau di bawah 5 hektar itu pihak instansi yang memerlukan. Jadi Pak Dadang mengatakan instansi yang memerlukan, Pak Dadang juga mempertanyakan, kok kenapa ujung-ujung pihak KPA meminta LO ke kami? Kemudian mengenai bangunan tangan aman, bahwasanya itu memang terpisah. Bapak katakan juga menyalahi. Terus terang Pak Gubernur, sebelum ini LO, saya kerjakan, saya ketemu dengan Pak Gubernur untuk mencermati suasana kebatinan. Intinya suasana kebatinan yang saya tangkap adalah kepentingan pembangunan jangan sampai terganggu. Jujur Pak Gubernur, Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika kami menerima permohonan pendapat hukum, kami lakukan terlebih dahulu klarifikasi terhadap intelijen maupun Pinsus. Itulah yang saya dapat kali minta sama PBS. Ternyata di pembayaran pertama ini sedang dilakukan proses penyelidikan. Mungkin KPK juga. Jadi pembayaran pertama, ketika ada pembayaran kepada PTPN, itu lagi dilakukan proses penyelidikan. Ketika pembayaran kepada PTPN, saya diundang beliau, sebetulnya Kajati yang diundang, Kajati berhalangan. Beliau sendiri meminta kalau bisa kasih data. Jadi disinggung. Ketika mau proses pembayaran, saya langsung bersikap karena ini ada putusan perdata. Dalam prinsip dikatakan Rex judicata fiat habetur. Putusan harus dianggap benar sampai ada putusan yang lebih tinggi membatalkan. Itu kan Pak Dadang minta LO ke kami terhadap sikap terhadap putusan perdata yang tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga memenangkan menggarap. Ya, saya sampaikan di dalam LO itu adalah 2 opsi. Pertama, lakukan upaya hukum PK. Yang kedua, mintakan ke pengadilan penetapan putusan pengadilan, keputusan Mahkamah Agung, putusan kasasi non executable
dengan alasan sebagaimana berita acara ketika melakukan pembayaran. Tidak bisa dilendit, koordinatnya beda, penggarapnya beda. Itu kalau masalah. Tapi pertanyaan saya, kalau kita mau tarik ke belakang, bisakah berita acara itu melawan putusan pengadilan? Udah begini-begini. Tapi dilakukan. Saya mencoba membackup beliau. Saya cari rumusan yang tepat. Dalam waktu 3 minggu 4 minggu mungkin LO cepat dengan kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi. Terima kasih Pak Roni sudah manggut-manggut. Hadir Pak. BPKP hadir, BPK kemarin pun juga saya SMS Pak Gubernur, BPK Pak Panjaitan juga pengen audiensi sama saya terhadap permasalahan ini. Ini bagi saya Pak, LO ini Pak, walaupun ada statement itu terserah prinsipnya. Tetapi ketika bicara intellectual exercise berlaku sama saya, ya, walaupun langit runtuh, kebenaran dan keadilan saya akan tetap. Sebetulnya nih Pak, saya sudah capek Pak. Ini guru saya juga dimarahin. Hadir. Yang tadi saya panggil guru, ketika saya memberikan suatu terobosan hukum, Pak Stomian, sekarang saya bukan guru Pak Stomian. Bukan begitu Pak. Pak Stomian itu udah tingkat doktoral. Gak apa-apa kan nasi sedikit, karena saya cuma S2. Kenapa? Sederhana aja Pak. Kita bicara hubungan hukum. Butet tadi dekat sama saya. Bang, aku pun juga kalau beli rumah itu ternyata masih ada ditinggali oleh saudaranya dia, aku nggak akan beli. Itu loh transaksi pribadi yang mungkin nilainya nggak sampai 1 miliar. Ini 182 plus tanah plus apa pemilik bangunan tanaman. Ini kita bicara yuridis. Dan di dalam saya di sini kita forum itu tidak ada apa istilahnya monitor. Kalau nggak saya presentasi Pak, sekalian ujian tesis. Mudah-mudahan walaupun saya S2 dengan forum ini saya bisa promosi di S3. Apa hubungan hukumnya? Bapaklah pemegang hak. Ketika Bapak pemegang hak, diktum nomor 7 tentang SK 10 mengatakan Bapak harus menjaga itu tadi. Peruntukannya, itulah dasar gugatannya. Kenapa dimenangkan? Terlepas mereka hengki-pengki atau tidak. Pak Roni mengatakan, sadar tidak si pemilik bangunan dan tanaman bahwa itu ketika beraktivitas itu bukan lahan mereka. Masih ingat kan Pak? Sederhana. Tidak ada hubungan hukum Pemprov dengan pihak pemilik tanah bangunan, pemilik bangunan tanaman. Bahkan ada di dalam ilmu saya, kalau misal mereka macam-macam, bapaklah yang punya kewajiban mengosongkan. Dan kalau tidak, baru minta bantuan Pemprov. Super clear. Yang pemegang hak bapak, tiba-tiba ada pemilik bangunan dan tanaman, dan notabene itu juga saya cermati ada rumah karyawan. Saya cobalah di depan rumah gubernur ini, ya, saya taruh pot. Kalau nggak ditendang sama gubernur, ini ada bangunan tanaman dibiarkan. Akibatnya, Pemprov ini sekarang terancam dengan silpa. Padahal itu urusannya ketika pertama tarikan nafas, saya uji Pak Dadang. Ada gak ketentuan? Seharusnya memang satu paket. KJPP juga satu paket, tidak terpisah. Memang ada asas vertikal, pemilik bangunan dan tanaman berbeda. Tetapi itu konsep undang-undang agraria yang masih cenderung kepada mengadopsi yang namanya hukum adat. Dulu rumah kan cuma rumah tongkrongan, rumah kayu nggak pakai. Sekarang asas vertikal itu mau dihilangkan. Pemilik bangunan dan tanaman itu harus identik. Sebelumnya memang memungkinkan. Kembali lagi kepada namanya hak. Saya tuh Pak harus melakukan explaining. Penemuan hukum melalui interpretasi dan konstruksi hukum. Tidak. Saya sisir semua peraturan Pak. Ya. Sederhana, forum ini saya minta kejujuran. Maukah kita membeli rumah
Ya, rumah itu masih dikuasai secara de facto oleh orang yang tidak ada namanya di sertifikat hak milik. Karena kita ngosongkan tuh nggak gampang. Minta tolong sama polisi. Biaya eksekusi pengosongan itu, Pak, ketika gross akte itu nggak murah. Kalau nggak salah di polisi ada untuk bantu pengosongan. Inilah yang terjadi. Kalau kemarin ini diinsafi dari awal, ya selesai Bapak, nggak usah. Pertanyaan Pak Gubernur adalah, saya sikapi juga, kapan, bila mana kita bisa membangun? Gubernur kalau saya, ini ada investor 3 ini, investor 3 atau apa? Dia akan hengkang. Pasal 113 mengatakan, ketika sudah diserahkan dokumen pengadaan tanah, sampai sekarang aja kemarin debat tebel, 152 miliar uang Pemkot sudah keluar, apakah sudah terdaftar di dalam KIP? Kartu inventaris barang. Belum. 152 miliar. Jadi prosesnya tap masuk ke BPN, BPN langsung berdasarkan jabatannya menerbitkan sertifikat. Sudah ada pemutusan hak. Pertanyaannya kenapa belum diserahkan sehingga terkatung-katung? BPN lupa bahwasanya itu harus satu paket. Ada di dalam LO itu bagaimana saya mengkonstruksikan. Di satu pihak ini begini, tidak. Berdebat saya sama guru saya, Pak, yang sekarang mungkin udah mengakui bahwa kita, saya guru saya, Pak, saya undang beliau Pak ketika masalah pertanahan, itu tidak, Pak. Dengan bisik-bisik nggak ada honor ya. Tapi substitusi kepada you ketika minta LO terhadap putusan perdata. Jadi forum ini sekarang ini harusnya menentukan. Kalau mau kita uji intelektual, siap saya. Kita panggil narasumber yang tadi dikatakan, hukum itu, fakta itu netral, hukum itu interpretasi. Dan kalau Pak Dadang katakan, kami tidak terlibat, tidak, Bapak tetap terlibat. Bedanya 71 dengan 62 sama yang kayak Danau Toba. Kalau Danau Toba itu tanah memang udah milik negara, bukan negara menguasai, pemerintah termasuk Pemda. Maka saya juga bingung, ini sudah ada pembayaran di satu pihak, di pihak lain belum jelas. Apakah saya menggunakan instrumen 71 atau 62? Tapi saya lihat karena ini satu tarikan nafas, itu bahasa saya. Saya katakan udahlah 71. Dan ini simple. Ketika ada pembayaran, instansi memerlukan tetap orang yang bayar. Kan sudah teralokasi 20 miliar. Bukan uang yang dari 152. Gimana menyalin aturannya Pak PTPN? Kecuali dari 152 itu diambil. Tidak, ini hanya bicara mekanisme. Justru kami mendudukkan masalah ini secara proporsional. Instansi memerlukan, Bapak pemegang hak, pemilik bangunan tanaman itu bisa berdiri di situ, ngejogrok di situ kan bisa. Mestinya BPN mensomasi pihak Bapak, mencabut SK 10 karena lalai. Terang benderang Pak, di putusan itu kenapa kalah? Karena tidak perform PTPN. Muncul yang namanya sekarang ini adalah SKT palsu bodong. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa pas pembebasan dikatakan seperti itu? Mesti dari yang pertama, 2 ketiga itu dipermainkan. Sampai saya katakan sama Kennedy, bisa jadi PTPN ini yang sengaja. GMP gue ngomong gitu. Tangkap saya. Karena saya bicara saya intelektual. Jadi kembali lagi Pak Gubernur, silakan kami kembalikan mandat ini kepada pihak Gubernur untuk melakukan decision making. Dan ingat siapa yang minta itu? LO. Siapa Pak? Bukan Sekda, KPK. Karena dilihat Asdatun pinter. Sombong gak apa-apa lah. Minta bu sama Asdatun tuh. Kan begitu. KPK kan yang minta. Baru muncul-muncul. Kalau pihak BPN minta ketika bagaimana sikap terhadap putusan perdata. Sedih saya. Sebetulnya kalau kemarin minta penetapan dengan kewenangan yang ada sama Forkopimda, bilang sama kita pengadilan non executable, clear. Kalau ini berita acara Pak, mudah-mudahan. Karena berita acara itu nggak punya kekuatan hukum Pak, walaupun itu ada kajati saya.
Saya tanya sama Kak Jati. Pak, di satu pihak ini. Ya, tapi waktu Bapak telepon ke Jagung, saya coba berpikir siapa yang ditelepon. Ternyata Jawas kan. Bukan Jamil. Jadi itulah Pak. Ini selesaikan supaya ada dokumen penyerahan pengadaan. Kenapa belum diserahkan? Karena belum selesai untuk ganti rugi bangunan dan tanaman. Tuh, uang udah ada, tinggal Bapak mekanisme. Masalah administrasi, keuangan nggak masuk segala macam. Pak, Salus Populi, ya, dalam keadaan mendesak keselamatan manusia dulu utama. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan saya lulus. Kira-kira lulus nggak Pak Roni? Kalau nggak lulus saya harus sekolah lagi deh. Oke, terima kasih Pak. Yang pastinya hukum ini hanya ada 3. Yang pertama adalah keadilan. Pasti ya. Yang kedua adalah bermanfaat. Yes. Yang ketiga adalah kepastian. Jadi kita 3 ini nih. Adil nggak kalau orang ini tidak punya, terus merasa punya? Inilah sekarang ini yang 80 hektar dikuasai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Ini Sumatera Utara, kampung saya. Yang kedua, bermanfaatkah ini kalau secara negara ini dikuasai oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab? Yang ketiga, apa kepastiannya? Bisakah orang-orang itu mempunyai kepastian terus dia punya sertifikat nanti dikeluarkan oleh BPN? Tak akan pernah terjadi karena itu statusnya HGU. Ya, sebentar ya. Inilah yang sekarang kita sudah terbelenggu dengan keputusan saat itu diputuskan oleh Presiden. Karena yang ditanya yang berkompetensi di bidangnya. 1, tanah itu statusnya apa? Tanya ke Sofyan Jalil. Sebutkannya lah, dibuka peta itu. Dibuka peta, ini Pak, ini tanahnya, ini begitu, ini begitu. Terus apa persoalan? Persoalannya ada orang di dalam Pak. Berapa banyak di dalam? Ribuan Pak, orang Sumatera Utara. Itulah saat itu. Akhirnya diputuskan, Pak Kapolri bagaimana? Bisa Pak, sesuai hukum. Pak Kapolri ngomong, Pak Kajagung, ya. Siapa yang punya, dialah yang memiliki. Begitu tuh penyampaian semua. Akhirnya diputuskanlah ini. Nah, pelaksanaan secara teknis ini berjalan, sekarang terganggu. Yang ingin saya ingatkan kepada saudara-saudara saya sudah tahu ini akan menjadi satu persoalan, tapi persoalan kita harus ambil sikap. Sikap di antara kita semua tentang kebenaran. Karena ini keputusan. Cara diambil tadi, LO mengambil cara harus begini, Anda tak bisa juga tidak bisa bilang tidak, ini pendapat hukum. Apabila terjadi sesuatu nanti, Anda ada keluar dari pendapat hukum. Yang ingin saya sampaikan adalah time is victory. Waktu ini kemenangan. Tadi itu yang saya katakan, 2021 tanggal 1 Januari TEK dia harus dibangun. Kalau dia tak dibangun, persoalan ini nanti hukum lagi. Untuk administrasi ini penuh segera kita selesaikan. Maaf saya terikut gelombang berbicara teknis. Setahu saya gubernur tak boleh bicara sampai sini. Gubernur hanya karena keputusan dari presiden, putuskanlah saya sebagai gubernur. Lakukan di bawah. Kenapa diputuskan oleh presiden? Karena pernyataan tanah itu adalah tanah negara. Tak bisa dibilang apa-apa. Tanah itu tanah negara. Nanti mau sini sana, silakan proses hukum berjalan. Tapi pembangunan ini kan waktunya pakai tempo hari di Pak Situmea. Kenapa hari itu kesepakatan bersama? Karena besok diminta oleh Pak Bappenas harus masuk ke kolom pembangunan nasional. Apa namanya? Jadi besok harus itu.
Akhirnya diambillah kesepakatan saat itu. Diputuskan kan ada Kapolda, ada Pangdam, ada Kajati, ada BPN, ada saat itu masih Irwansyah. Jadilah itu satu keputusan. Karena apa? Aku berani nih, karena ini perintah dari atas, semua atasannya sama semua. Bukan juga mereka menyalahi. Saya kan hanya sebagai dalang. Oke, bayar. Kalau muli saya nggak bayar, senang sekali saya nggak bayar. Dan memungkinkan Pak penugasan khusus. Ada itu Pak. Nggak perlu bayar Pak. Harusnya tak perlu bayar, tapi ada permen ini, permen itu segala macam. Oke lah. 02. Tak macam-macam lah gitu. Saya intinya kan tak bisa juga berbicara di depan bapak-bapak itu sampai seperti ini. Ini Pak. Yuk, sambil Boleh ngomong polisi. boleh. Jadi yang kita bahas hari ini tidak lagi mencerita ke belakang. Bagaimana kawal ke depan. Karena tak boleh mundur ini. Yes. Uang sudah masuk, bukan ke PTPN uang Pemprov masuk, ke rekening Menkyu atas nama PTPN. Begitu tuh. Menkyu cek gitu. Makanya saya tak mau urusan teknis. Saya hanya ngecek beres. Hanya ini perlu pengawalan kita bersama pokok kita. Karena ini sudah putus. Cerita masalah hukum